istidraj sebagai proses penundaan hukuman. Kita bersyukur kepada Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang telah memberi kita kehidupan dengan berbagai kelengkapan dan fasilitas. Kelengkapan pribadi, ada tangan, ada mata, telinga, dan akal. Dan fasilitas kecerdasan, fasilitas kekuatan, fasilitas keuangan, dan sebagainya. Sehingga kita merasakan kenikmatan hidup di dunia ini. Jadi kita ini dimanjakan oleh Allah, kita diberi rizki oleh Allah. Allah lah yang memberi kita minum dengan menurunkan hujan. Allah pula yang menumbuhkan tanaman-tanaman sehingga bisa menghasilkan makanan baik kita. Baik daunnya, buahnya, akarnya, dan kadang-kadang tangkainya. Juga itu menjadi konsumsi kita. Nah, kita pun juga oksigen. Kita diberi oleh Allah oksigen dalam jumlah yang melimpah ruah, sehingga kita tidak perlu mencari. Bahkan kemanapun kita pergi, oksigen itu yang mengejar kita. Itu menunjukkan bahwa sebenarnya kita ini disayangi oleh Allah. Cuma sayang, banyak saudara-saudara kita yang tidak pandai bersyukur. Tidak mensyukuri berbagai karunia Allah tersebut. Allah sendiri mengungkapkan, Allahul ladzi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi wan nahara mubsira. Allah lah yang menjadikan malam hari supaya kalian bisa istirahat. Dan Allah juga yang menciptakan siang hari supaya kalian bisa melihat dengan terang, kalian bisa bekerja dengan baik, dan sebagainya. Itu kasih sayang Allah. Bayangkan kalau siang hari terus-menerus, permukaan bumi bisa kering. Kalau malam hari terus, itu bisa membeku di permukaan bumi ini. Oleh karena itu Allah buat bergilir, sehingga suhu itu bisa naik, kembali turun lagi, naik, turun lagi, seperti yang kita butuhkan. Innallaha ladzul fadlin 'alan nasi walakinna aktsara nasi la yashkurun. Itu menunjukkan bahwa Allah itu memiliki karunia yang diberikan kepada para manusia. Sayang, kebanyakan dari manusia itu tidak bersyukur. Allah menyebutnya di sini bukan banyak, tapi kebanyakan. Walakinna aktsaran nas, tetapi sebagian besar, kebanyakan manusia la yashkurun, tidak bersyukur. Padahal Allah itu telah mengumumkan di dalam Al-Quran akan janjinya untuk menambah lagi kenikmatan dengan berbagai pemberian kepada siapapun di antara kita yang mau bersyukur kepadanya. Kalau kita bersyukur, Allah akan menambahi. Tapi sebaliknya, Allah akan menghukum dengan menyiksa siapapun yang tidak mau bersyukur. Karena Allah telah mencantumkan janji tersebut di dalam Al-Quran, maka orang yang tidak mau bersyukur sama dengan dia mengingkari janji Allah yang dinyatakan dalam Al-Quran, dan sama dengan mengingkari Al-Quran. Karena dia mengingkari Al-Quran, berarti dia kafir. Statusnya kafir. Siksaan bagi orang yang tidak bersyukur, itu ada kalanya dilaksanakan oleh Allah di dunia dan di akhirat, dan ada kalanya ditimpakan hanya di akhirat saja. Jadi di akhirat itu pasti, tapi seringkali siksaan atau hukuman itu ditimpakan baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia saja sudah sengsara, misalnya kena bencana dan sebagainya, di akhirat kena siksa lagi. Tapi sejarah membuktikan bahwa Allah sering menimpakan siksaan semacam ini di dunia bagi orang-orang yang sudah kelewat dalam hal tidak bersyukur. Kalau tidak bersyukurnya itu masih biasa-biasa saja, masih sedang-sedang saja, itu Allah biarkan. Allah biarkan supaya nanti sadar. Jadi Allah itu menunggu kapan orang ini sadar lalu bersyukur. Yang sudah kelewatan, baru mereka itu ditimpakan hukuman. Jadi kumandang Allah,
atau pengumuman dari Allah bahwa Allah akan menambah kenikmatan kepada orang yang mau bersyukur, tapi sebaliknya akan menghukum orang yang tidak mau bersyukur. Itu sebagaimana disebutkan oleh Allah. Ayat ini sangat populer. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Ketika Allah itu mengumandangkan, ta'adzana, itu akar katanya sama dengan adzan. Adzan itu kan memanggil-manggil. Ta'adzana ini memanggil-manggil, mengumumkan. Ketika Tuhan mengumumkan, isi pengumumannya, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu mau bersyukur, aku akan menambah kenikmatan itu. Tapi wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian mengingkari kenikmatan Allah itu sehingga kalian tidak bersyukur, siksaanku sungguh sangat pedih. Coba kita perhatikan kata kebalikan dari syukur. Syukur itu kata kerjanya syakaro. Kebalikannya kafaro, kafir. Nah, jadi kalau orang tidak mau bersyukur itu sama dengan kafir. Orang suka memperhalus kafir nikmat. Tapi kafir di sini itu ya benar-benar mengingkari Allah. Karena orang yang tidak bersyukur sama dengan tidak mengakui peran Allah di dalam memberi kenikmatan. Padahal kenikmatan apapun yang kita terima itu dari Allah. Berarti Allah tuh punya peran, bahkan 100% itu peran Allah. Kalau tidak bersyukur, sama dan tidak mengakui peran Allah. Karena tidak mengakui peran Allah, orang itu tidak pernah menyatakan terima kasih kepada Allah yang memberikan itu. Nah, meskipun Allah itu mengancam akan memberi siksaan kepada orang-orang yang tidak mau bersyukur, Allah karena kasih sayangnya tidak segera menimpakan siksaan atas mereka. Allah bersabar dengan menunggu mereka sampai bersyukur. Sambil Allah menunggu sampai mereka bersyukur, itu Allah beri lagi. Coba diberi lagi, beri lagi. Nah, memberinya lagi ini supaya orang itu sadar, ini kamu kalau nggak dari Allah tuh nggak bisa. Jadi sambil menunggu kapan orang ini mau bersyukur, Allah menambah lagi pemberiannya kepada mereka dengan harapan bahwa penambahan itu menyadarkan mereka akan perlunya bersyukur. Ya, jadi tambahan itu adalah dorongan dari Allah supaya makin sadar kemudian bersyukur. Itu berarti Allah sayang. Ya. Tapi banyak orang mengatakan bahwa hati-hati ya, kalau kamu diberi kenikmatan oleh Allah ditambah lagi, jangan-jangan itu istidraj. Istidraj itu Allah akan menimpakan siksaan yang berat. Itu kan memberikan kesan Allah itu galak. Bukan begitu. Allah menambah lagi. Nah, menambah lagi itu namanya istidraj. Istidraj itu dari kata darajah, derajat. Jadi istidraj itu memberikan kenikmatan secara gradual, grade, ya, secara gradual, setingkat. Supaya apa? Makin sadar bahwa ini dari Allah. Nah, kalau ditambah lagi, kok tetap saja bandel tidak bersyukur, baru Allah itu menimpakan siksaannya. Ya, jadi jika Allah tidak menunda siksaan atas orang-orang yang tidak mau bersyukur ini, tentu semua manusia di muka bumi ini sudah habis ditimpa siksaan. Coba deh kita rasakan kita sendiri. Kita sendiri ini kan kurang bersyukurnya. Kita diberi penglihatan oleh Allah. Kita merasa ya dari lahir aku sudah melihat, terus tidak tahu bahwa kita bisa melihat itu diberi oleh Allah. Kan ada orang yang tidak diberi oleh Allah kemampuan melihat. Jadi seringkali kenikmatan dari Allah yang sudah diberikan secara gratis pada waktu lahir, itu orang-orang menganggap ya memang dari sononya begitu. Take it for granted. Memang dari sononya begitu. Karena bilangnya dari sononya begitu, tidak melihat bahwa itu Allah.
Dia tidak menyebut Allah, sebenarnya kan dari Allah itu semua, tapi bilangnya dari sononya. Sono itu siapa? Karena tidak jelas sono itu siapa, maka kalau mau berterima kasih kepada siapa? Apa berterima kasih kepada sono? Gitu. Jadi hati-hati, kita orang beriman jangan bilang memang dari sononya, tapi dari Allah itu. Jadi kalau misalnya Allah itu tidak maha penyayang, Allah tidak menunda. Begitu seseorang itu tidak bersyukur, langsung saja timpakan siksaannya. Tapi coba Allah sendiri menyatakan, walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu. Seandainya Allah itu mengambil tindakan terhadap manusia-manusia bima kasabu, sesuai dengan apa yang mereka lakukan, dalam hal ini tidak mau bersyukur, ma taraka ala dhahriha min dabbah, di muka bumi itu akan habis, tidak ada manusia yang berjalan-jalan melata di atas bumi, habis itu. Karena boleh dibilang semua orang tidak segera berterima kasih. Berterima kasih itu harus belajar. Makanya kita kalau punya anak, ajari berterima kasih mulai kecil. Mulai masih anak-anak, belum tahu apa-apa, tanamkan. Kamu bisa melihat siapa yang memberi mata, siapa yang bisa membuat mata itu bisa melihat. Allah. Kamu bisa makan. Siapa yang memberi makanan, siapa yang memberi mulut dan pencernaan sehingga kamu bisa memasukkan makanan itu ke dalam dirimu. Itu kan semuanya Allah. Ayo terima kasih kepada Allah. Untuk berterima kasih kepada Allah, cara yang paling bagus adalah sholat. Jadi kita mengajak anak-anak sholat, bukan menakut-nakuti neraka, bukan lalu sholat, kalau nggak sholat nanti kamu masuk neraka. Enggak, itu bukan pendekatan kasih sayang. Pendekatan kasih sayang itu kita kan sudah diberi kenikmatan oleh Allah. Ayo kita bersyukur, kita sholat dalam rangka menyatakan rasa syukur kita, rasa terima kasih kita kepada Allah. Ya. Jadi dengan ayat ini Allah menyatakan bahwa Allah itu tidak segera menimpakan hukuman. Walakin yuakhiruhum ila ajalim musamma. Tapi Allah menunda, mengakhir-akhirkan. Yuakhiru itu mengakhir-akhirkan siksaan itu sampai masa tertentu. Ya, tunggu masanya. Nah, kita kalau melihat kok di dunia ini ada orang yang seenaknya sendiri, makin banyak kekayaannya, makin tinggi kekuatannya, makin merajalela, seperti Amerika misalnya. Semua ditantang sana sini, tantang dalam perang dagang. Perang dagang masih belum puas, ancam militer, dikerahkan kendaraan-kendaraan militernya dan peralatan-peralatan tempurnya. Itu kok oleh Allah tidak dihantam? Itu kan mereka tidak bersyukur. Mereka justru menggunakan kekayaannya untuk menakut-nakuti orang lain. Seharusnya kenikmatan dari Allah itu justru malah dibagi kepada orang lain yang membutuhkan. Ini malah dipakai untuk mengancam-ngancam. Terus orang bertanya, kok Allah tidak menghancurkan mereka? Nanti dulu, Allah itu Maha Pengasih. Siapa tahu mereka itu nanti suatu saat akan sadar. Bisa saja sadarnya itu mulai dari dalam, mulai dari bawah. Sekarang ini sudah ada beberapa wali kota di Amerika yang Muslim. Di Inggris sudah lebih banyak lagi wali kota yang Muslim. Di Amerika sudah mulai arah ke arah situ. Ya. Jadi siapa tahu nanti mereka menjadi orang yang bersyukur. Kalau mereka cepat-cepat bersyukur, nggak jadi ditimpakan siksaan oleh Allah. Nggak jadi. Tapi kalau mereka tidak mau, ya kita tunggu kapan kehancurannya. Mungkin mereka itu berbuat seperti itu karena takutkan akan kehancuran. Amerika itu kan mengandalkan kekuatannya itu pada dolar. Karena dolarnya itu dipakai di seluruh dunia, maka ekonomi Amerika itu disangga oleh seluruh negara di dunia. Maka begitu ada negara
menjual barangnya yang harganya tinggi, tidak memakai dolar, diserbu gitu. Seperti Libya, dibom, dihancurkan itu. Padahal Gaddafi orang yang sangat sayang kepada rakyatnya sehingga makmur. Tapi dihancurkan gara-gara Libya menjual minyaknya tidak dengan dolar. Irak juga begitu, dihancurkan. Lalu Venezuela tidak mau menjual kepada Amerika, juga diambil presidennya. Itu semena-mena. Tapi coba Allah masih membiarkan. Jadi mungkin orang-orang yang arogan seperti itu mentang-mentang kuat, tetapi takut kekuatannya hilang. Kalau sampai dolar tidak bisa dipertahankan, maka ekonomi Amerika akan hancur. Nah, ternyata bukan hanya Libya dan Irak, mereka dihancurkan, bangkit negara yang besar. Seperti Cina dan Rusia memprakarsai untuk penjual beli tidak memakai dolar. Indonesia masuk, Venezuela masuk. Nah, dia ambil dulu yang gampang, Venezuela. Kemudian nanti ada kemungkinan bisa saja Indonesia, kalau Indonesia itu tidak tunduk gitu ya. Jadi sambil menunggu kesadaran dan kemauan manusia bersyukur, Allah menambah lagi dan menambah lagi pemberian karunia-Nya. Baik karunia itu berupa harta ataupun kekuasaan secara bertahap sampai mereka betul-betul bersyukur. Penambahan pemberian karunia oleh Allah kepada orang-orang yang tidak mau bersyukur semacam itu disebut istidraj. Jadi istidraj itu artinya pemberian secara bertahap. Dari kata darajah, derajat atau grade. Diberi secara gradual, kemudian nanti kalau diberi kenikmatan makin banyak kok tidak bersyukur, maka siksaannya menjadi berat. Kalau kita mendapat kenikmatan sedikit dan tidak bersyukur, siksaannya ringan. Tapi kalau kita sudah ditambahi lagi, berarti kenikmatannya sudah makin besar, makin berakumulasi, tetap saja tidak bersyukur, siksaannya menjadi berat. Beratnya itu setimpal dengan kenikmatan yang sudah diterima. Jika Allah itu sudah menambah lagi dan menambah lagi karunia-Nya kepada mereka, tapi mereka tetap saja tidak mau bersyukur, dan bahkan mereka menjadi makin sombong dengan kekayaan dan kekuasaannya, maka Allah menganggap bahwa mereka memang tidak mengimani janji Allah, dan mereka memilih sanksi berupa siksaan yang diancamkan oleh Allah, seperti yang disebutkan di dalam ayat yang tadi, bahwa Allah itu menunda-nunda sambil memberi bertahap, ditambah lagi, disebutkan oleh Allah, walladzina kadzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Ya, ayat-ayat kami itu kan termasuk ayat yang menyatakan janji memberi tambahan bagi yang bersyukur dan mengancam akan menyiksa orang yang tidak bersyukur. Kepada mereka, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Allah akan membuat pemberian itu bertingkat-tingkat, ditambah lagi, sampai mereka itu tidak mengetahui. Wa umli lahum, kami menunda bagi mereka. Menunda apa? Menunda siksaan. Nah, kalau namanya menunda siksaan itu kan kasih sayang. Inna kaidi matin. Kalau mereka tetap tidak mau bersyukur, rencanaku itu amat tangguh. Rencana Allah tidak bisa ditantang, ya, tidak bisa ditandingi. Sebenarnya penundaan siksaan yang diberi dengan penambahan karunia itu dimaksudkan untuk menyadarkan mereka atas kasih sayang Allah dan sekaligus memberi mereka kesempatan untuk bersyukur. Tapi jika mereka tetap saja tidak bersyukur setelah pemberian karunia itu ditambah lagi, dan bahkan mereka menjadi makin sombong dengan berbuat semena-mena terhadap orang-orang yang berada di bawah kekuasaan mereka, maka mereka menjadi layak menerima siksaan yang dahsyat. Jadi
penundaan itu berakibat buruk bagi mereka yang merespon penundaan itu dengan cara yang buruk dan tetap tidak bersyukur setelah karunia yang mereka terima itu makin banyak. Wala yahsabanna alladziina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim. Jangan orang-orang yang tidak mau bersyukur. Ya, di sini Allah menyebutnya pakai kafaru. Saat tadi kafaro itu kebalikan dari syakaro. Jadi wala yahsabanna alladziina kafaru, janganlah mengira orang-orang yang kafir itu, orang-orang yang tidak mau bersyukur itu, annama numli lahum khairul li anfusihim, bahwa kami menunda siksaan itu baik untuk mereka. Kalau mereka bersyukur itu baik. Tapi kalau mereka itu makin tidak bersyukur, jangan dikira penundaan itu baik. Karena innama numli lahum liyazdadu itsma. Karena penangguhan itu justru mereka gunakan untuk menambah dosa. Ya kalau seperti itu, walahum adzabum muhin, mereka layak menerima siksaan yang menghinakan. Nah, mungkin orang-orang yang menganggap bahwa istidraj itu adalah dendamnya Allah, itu mungkin dari pemahaman ayat ini. Kalau kita memahami ayat ini saja, kita mendapatkan kesan seolah-olah Allah itu menunda siksaan itu justru akan memperberat siksaan. Karena pemahamannya hanya satu ayat. Maka kalau kita memahami Al-Quran, jangan ambil hanya satu ayat. Perhatikan ayat-ayat yang lain yang itu menjadi konteks. Jadi kita memahami Al-Quran itu secara komprehensif sehingga kita tidak salah faham. Nah, saya lanjutkan. Ketika Allah belum menimpakan siksaan atas orang-orang yang tidak mau bersyukur dan tetap sombong, dan mereka terus-menerus melakukan tindakan-tindakan yang merugikan orang banyak, kita jangan sampai menyangka bahwa Allah itu lalai sehingga tidak mengambil tindakan atas mereka. Allah pasti akan menimpakan siksaan bagi mereka pada saat yang tepat menurut kebijaksanaannya. Ini seringkali terjadi, di dalam negeri pun sering terjadi. Orang yang diberi kekuasaan oleh Allah itu seringkali dibarengi dengan kekayaan. Apalagi orang yang memegang kekuasaan itu karena kekuasaannya lalu menyalahgunakan aturan-aturan, dia korupsi sana-sini menjadi makin kaya. Karena makin kaya, mereka melihat bahwa orang Indonesia ini kan mata duitan semua. Gampang diatur. Yang penting dikasih duit. Diem. Hakim kasih duit, diem. Jaksa kasih duit, diem. Polisi kasih duit, mesti membela. Itu jadi mereka makin berkuasa, makin banyak duitnya, makin merasa bisa mengatur segala-galanya. Gimana mengaturnya? Pakai duit. Hati-hati. Kalau mereka itu tidak menyadari, lalu mereka akan lalu merasa, alah semuanya bisa diatur. Bisa diatur. Aku mau memasang saudara-saudaraku berkuasa, gampang, yang penting duit. Nanti hakimnya dia kasih duit, anggota DPR-nya kasih duit, peraturannya nanti akan sesuai dengan apa yang saya inginkan. Gitu. Nah, orang-orang semacam itu seringkali lalai. Karena apa? Memang dia menganggap semua pintu terbuka kok, bisa kok. Jangan mengira Allah itu lalai. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Kamu jangan sekali-sekali mengira bahwa Allah itu lalai tentang apa yang dilakukan oleh orang-orang zalim. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Allah itu memberi tangguh, menunda-nunda, mengakhir-akhirkan siksaan kepada mereka sampai mereka matanya terbelalak-belalak. Terbelalak-belalak ini seringkali diartikan hari kiamat. Karena di hari kiamat itu matahari terbit dari barat sebelumnya. Sebelum kiamat, matahari terbit dari barat. Mata akan terbelalak-belalak. Tapi terbelalak-belalak itu bisa berarti, dalam arti bahwa selama ini mereka bisa mengatur semuanya. Tapi suatu saat tiba-tiba, loh, kok kemudian semuanya menyerang aku? Dulu mereka semua diam saja, mereka mendukung aku. Ketika aku kasih duit,
Ketika sekarang aku tidak bisa memberi duit, kok semuanya menyerang aku? Nah, itu kan lalu ibaratnya itu seperti matanya terbelalak-belalak. Nah, Allah memang membiarkan mereka makin sombong dan makin meningkatkan kejahatan mereka kepada orang lain. Makin jahat. Jahatnya gimana? Siapa yang tidak setuju dengan aku, masuk penjara. Bikin itu masuk penjara. Polisinya diperintah, jaksanya diperintah, hakimnya diperintah. Orang yang tidak berdosa pun masuk penjara. Terus itu dia merasa gampang semuanya bisa diatur. Karena begitu lalu mereka itu bisa lupa diri. Alah, nggak apa-apa. Nggak akan ada orang bisa berani mengambil tindakan pada saya. Mereka menganggap bahwa dengan kekayaan dan kekuasaan yang besar, mereka merasa bisa berbuat apa saja tanpa menghadapi sanksi hukum penjara atau bencana, dengan anggapan bahwa mereka bisa mengubah peraturan-peraturan seperti yang mereka kehendaki. Kalau kamu melakukan itu bertentangan dengan peraturan, gampang, peraturan bisa diganti. Kalau peraturan itu berubah undang-undang, bisa kita ganti dengan undang-undang. Anggota DPR-nya ada kasih duit, misalnya begitu. Itu hakim, gampang, hakimnya dikasih duit. Itu semua dianggap pintu terbuka. Jadi mereka itu menganggap bahwa mereka tidak akan bisa diambil tindakan secara hukum karena mereka sudah memberi sokokan kepada orang-orang itu. Kalaupun ada beberapa anggota masyarakat melakukan demonstrasi, kenapa demonstrasi? Iya, kalau mekanisme demokrasi itu tidak jalan, DPR tidak menegur, ya, Dewan Pertimbangan Presiden tidak menegur, ya, kemudian ya terus rakyat merasa nggak ada jalurnya nih, ya udah kita demonstrasi saja. Nah, demonstrasi itu kan sebenarnya nasihat tetapi secara keras karena jalannya buntu, ya, caranya prosedurnya itu buntu. Jadi kalaupun ada beberapa anggota masyarakat melakukan demonstrasi dengan maksud memberi nasihat setelah lembaga-lembaga yang berwenang itu gagal melaksanakan tugasnya, mereka yang memegang kekuasaan tega memenjarakan mereka yang demonstrasi, tega menyakiti mereka, bahkan tega membunuh, ya, tabrak saja misalnya begitu, tega. Ya. Jadi setelah mereka itu berbangga-bangga bahwa semua pintu terbuka bagi mereka untuk melakukan apa saja, maka pada saat itulah Allah akan menimpakan siksaan yang dahsyat. Ya. Jadi kalau ada kejadian yang semacam itu, kita tunggu aja. Allah tidak lupa kok. Allah ingat. Coba Allah akan menunggu timingnya yang tepat. Ya. Coba kita perhatikan firman Allah ini. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Ketika mereka lupa, mereka tidak mempedulikan nasihat-nasihat. Ya. Falamma nasu, ketika mereka itu sudah melupakan madzukiru bihi, apa-apa yang diperingatkan kepada mereka. Jadi nggak peduli nasihat orang siapapun. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Kami buka semua pintu. Apapun maunya jadi. Terus setelah itu hatta idza farihu bima utu, ketika mereka itu sudah berbangga dengan apa yang mereka peroleh, akhadnahum baghtatan, akan kami ambil tindakan secara mendadak. Baghtatan, secara mendadak. Fa idza hum mublisun. Kalau sudah seperti itu, mereka tidak bisa apa-apa, mereka putus asa. Aduh, ternyata akhirnya begini. Ya. Jadi hati-hati. Kita ketika mendapatkan kenikmatan dari Allah, cepat-cepat kita bersyukur, mulai dari yang kecil. Karena kalau kita tidak melatih diri mulai dari yang kecil, nanti ketika kenikmatan itu makin banyak, kita makin tidak bisa bersyukur, tapi justru makin sombong. Dengan demikian, Allah tidak berbuat aniaya, tidak berbuat zalim ketika menimpakan siksaan kepada sekelompok orang, atau ketika mereka itu menghancurkan suatu negeri. Kita karena itu, karena apa? Bukan Allah yang menganiaya, tapi mereka sendirilah yang menganiaya diri karena mereka congkak, sombong, dan enggan menerima nasihat. Ya,
Dengan demikian, mereka menjadi layak menerima siksaan. Dan siksaan itu ditimpakan setelah adanya peringatan-peringatan. Ya, ini perlu kita perhatikan bahwa ini bukti kasih sayang Allah. Bahwa siksaan atau hukuman dari Allah yang ditimpakan di dunia itu setelah ada peringatan-peringatan. Peringatan itu bisa datang dari keluarganya. Ya, misalnya keluarganya bilang jangan begitulah, jangan buru-buru dan sebagainya. Misalnya juga dari lembaga-lembaga yang bertugas untuk memberi peringatan tidak digubris. Terus para ilmuwan, profesor, doktor tidak digubris. Nah, terus setelah itu ya sudah memang jatuh waktunya. Wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atsa fi ummiha rasulah. Allah atau Tuhanmu tidak akan menghancurkan suatu negeri sampai Allah itu mengutus utusan di ibu kotanya. Coba, mengutus utusan di ibu kotanya. Utusan ini tidak harus berupa nabi. Nabi itu sudah tidak ada lagi. Tapi orang yang meneruskan tugas nabi. Tugas nabi itu antara lain memberi nasihat. Itu tugas nabi. Ya, memberi nasihat. Nah, kalau nasihat itu secara frontal, masuk penjara. Tapi ada beberapa orang yang pakai cara-cara konstitusi. Dicek administrasinya, sana sini sana. Administrasi itu tidak bisa dipenjarakan karena nggak ada pelanggaran. Atau secara ilmiah. Ini bukti secara ilmiah. Dengan ilmu ini dan sebagainya. Itu adalah utusan dari Allah yang digerakkan hatinya. Utusan bukan seorang nabi, tapi melaksanakan tugas-tugas seperti nabi pada kapasitas masing-masing. Yatlu alaihim ayatina. Mereka itu membacakan ayat-ayat kami. Ya, coba kita dengarkan. Orang-orang yang beri nasihat itu kan ada di antara mereka itu yang ngutip ayat Quran. Wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Dan kami tidak akan menghancurkan suatu negeri kecuali penduduknya memang zalim. Nah, salah satu contoh yang bagus dalam sejarah tentang istidraj, pemberian kenikmatan yang bertahap, kemudian orangnya kok tidak mau bersyukur, lalu ditimpakan siksaan, adalah Fir'aun. Ya. Allah menunda-nunda hukuman duniawi terhadap Fir'aun. Fir'aun itu mendapat kekuasaan yang absolut di Mesir. Saking absolutnya sampai dia bisa mengaku diri sebagai Tuhan. Ya, kalau raja itu masih terbatas kekuasaannya. Tapi kalau dia mengaku Tuhan, itu kekuasaannya tidak terbatas lagi. Sehingga dia, Fir'aun, dengan kesombongannya memperlakukan penduduk negeri secara diskriminatif. Ada yang dimanjakan, ada yang dikriminalisasi, bahkan ada yang dibunuh. Ya. Anak-anak laki-laki, bayi dari suku tertentu, begitu lahir harus dibunuh, harus disembelih. Tapi dari suku lain tidak apa-apa. Nah, itu kan berarti diskriminatif. Mungkin di zaman sekarang ini tidak ada model seperti itu. Jadi, orang-orang yang tidak sejalan interest atau kepentingan politiknya dipersulit, bisnisnya dipersulit, dan bahkan masuk penjara. Bisnis dipersulit itu kan ada pengakuan bahwa ada orang yang mengaku selama 20 tahun tidak memegang kekuasaan, dia sulit berbisnis. Bisnisnya dibatas-batasi. Mencari pinjaman bank dipersulit dan sebagainya. Sehingga orang itu getol sekali, aku harus memegang kekuasaan. Karena kalau aku tidak mempunyai kekuasaan, aku berbisnis yang halal saja tidak bisa. Nah, itu karena situasi yang tidak kondusif untuk pengembangan masyarakat. Ketika Nabi Musa misalnya menghimbau kepada Fir'aun, nah ini tadi bahwa Allah tidak menghancurkan suatu negeri sebelum mengutus utusan. Zaman itu masih ada Nabi. Ya. Ketika Nabi Musa menghimbau Fir'aun agar beriman kepada Allah dan agar mengizinkannya membawa Bani Israel keluar dari Mesir, Fir'aun justru mentertawakan mukjizat yang ditunjukkan oleh Nabi Musa. Nabi Musa menunjukkan mukjizatnya, misalnya tongkatnya itu berubah menjadi ular.
Dia tertawakan, alah itu sihir. Aku bisa menandingi itu. Aku akan datangkan tukang-tukang sihir. Kamu nanti akan kalah. Gitu. Nah itu kan bukan lalu terus tunduk, tetapi justru malah menantang-nantang. Allah memberinya peringatan secara bertahap. Tapi tetap saja Fir'aun tidak mau mengindahkan ajakan Nabi Musa. Peringatan dari Allah itu bertahap kepada Fir'aun. Falamma ja'ahum biayatina idza hum minha yadhakun. Ketika Musa datang kepada mereka dengan membawa mukjizat, dengan membawa penjelasan, mereka mentertawakannya. Wa ma nurihim min ayatin illa hiya akbaru min ukhtiha. Padahal kami tidak menunjukkan bukti-bukti itu kecuali bukti itu makin besar ya. Tidaklah kami menunjukkan bukti ayat kecuali ayat itu lebih besar daripada sepadannya. Berarti bertahap dari kecil makin besar. Nah, ini kan istidraj. Jadi Allah menunda-nunda sambil memberi kenikmatan itu ditambah lagi. Nah, karena Fir'aun tidak mau mengindahkan nasihat itu, wa akhadnahum bil adzabi la'allahum yarji'un. Kami berikan mereka itu siksaan-siksaan. Nah, siksaan-siksaan yang ditimpakan pada Fir'aun itu pun juga bertahap. Misalnya air tiba-tiba menjadi merah semua. Terus datang kodok. Terus datang hama. Sehingga panennya itu gagal. Nah, itu supaya ingat bahwa panenanmu bagus itu dari Allah ya. Ketika sombong, Allah ngirim hama. Tuh, habiskan gitu. Nah, karena Fir'aun tetap menyombongkan kekuasaannya dan tidak mengindahkan ajakan Nabi Isa, tidak mengindahkan ajakan Nabi Musa alaihissalam, Allah mengambil tindakan dengan menenggelamkannya bersama-sama dengan pasukannya. Falamma safunan taqamna minhum faghraqnahum ajma'in. Maka tatkala mereka itu membuat kami murka, karena malah dikasih kenikmatan justru malah nantang-nantang, kami menghukum mereka, lalu kami tenggelamkan mereka semua di laut, dan kami jadikan mereka sebagai pelajaran dan contoh bagi orang-orang yang datang kemudian. Jadi sejarah itu harus kita pelajari, terus kita ambil pelajaran, kita jangan melakukan pelanggaran-pelanggaran semacam itu. Tapi kenapa orang-orang tidak mau mempelajari sejarah dan introspeksi? Ya? Faja'alnahum salafa wa mathalan lil akhirin. Allah menjadikan kejadian yang menimpa Fir'aun dan bala tentaranya itu sebagai contoh agar menjadi pelajaran bagi orang-orang generasi berikutnya. Setelah kita mempelajari cara Allah menunda-nunda hukuman terhadap orang-orang yang mengingkari karunia Allah dan tidak bersyukur kepadanya, kita tidak perlu galau melihat fenomena adanya orang-orang yang bertindak semena-mena sambil menikmati karunia Allah yang makin hari makin banyak. Enggak usah galau. Karena apa? Allah memang menunggu momentum atau saat yang tepat untuk menjatuhkan hukumannya. Itu tunggulah. Karena sudah memang bandel begitu, ya nanti biar Allah sendiri saja yang mengambil tindakan. Kapan? Tunggu saja. Nah, cara Allah menunda hukuman sambil menambah kenikmatan kepada orang-orang yang zalim semacam itu, saya ulang, itu disebut sebagai istidraj. Fadharni wa man yukadzibu bihadzal hadits. Allah pernyataan, udah leave it to me. Ya. Biarkan itu aku saja yang menangani orang-orang yang mendustakan firman Allah ini. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan menunda-nunda sambil memberikan kenikmatan secara berangsur-angsur sehingga mereka itu tidak bisa tidak mengetahuinya. Wa umli lahum, kami menangguhkan, menunda siksaan untuk mereka, tapi ketahuilah inna kaidi matin, bahwa rencanaku amat tangguh. Nah, Allah mempunyai rencana sendiri. Jadi pelajaran yang perlu kita ambil, kita mesti rajin bersyukur kepada Allah agar kita tidak lalai. Semua yang kecil-kecil kita syukuri. Bila perlu sampai detail. Jadi misalnya kita berangkat
kerja dari rumah, jalan macet. Kemudian ya udah, kita sabar saja, kemacetan ini kita gunakan untuk berzikir. Sehingga kalau misalnya biasanya setengah jam, kok 2 jam baru nyampe. Bukan lalu terus, wah macet banget, bukan begitu. Karena apa? Dia tidak terlalu sibuk memikirkan macet, dia memikirkan zikirnya. Jadi 2 jam, alhamdulillah aku zikirnya lebih banyak. Misalnya zikirnya itu aku memperbanyak baca alhamdulillah, tambah bersyukur. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Makin lama kan makin banyak ucapan alhamdulillahnya itu. Nah, alhamdulillah itu kita makin rinci. Sampai di kantor, alhamdulillah, meskipun macet, aku sampai di kantor dengan selamat. Alhamdulillah, Allah melindungi aku dari kecelakaan. Alhamdulillah, aku tetap sehat. Alhamdulillah, aku sempat zikir banyak-banyak. Alhamdulillah, ternyata meskipun macet, aku tidak terlambat di tempat kerja. Alhamdulillah, kakiku menginjak rem dan gas, tidak kram, aku tetap sehat. Alhamdulillah. Dan seterusnya. Jadi kita rinci, apapun yang kita rasakan, makin kita merinci, kita itu makin bisa melihat kenikmatan Allah kepada kita. Mata kita bisa melihat, alhamdulillah aku bisa melihat. Alhamdulillah aku bisa melihat dengan baik, retina saya berfungsi dengan baik. Alhamdulillah lensa mata saya berfungsi dengan baik, bisa mengembung, menipis. Alhamdulillah syaraf-syaraf di mata saya masih normal. Alhamdulillah otot-otot di mata saya ini semua normal, sehingga mata saya tidak jereng. Ya, kalau ada yang otot itu ada yang kaku begitu, kan nanti jereng jadinya. Alhamdulillah, semua otot-otot ini. Alhamdulillah, mataku tidak kering. Allah memberi air mata secara rutin. Begitu berkurang cairannya, ditambah lagi. Berkurang, ditambah lagi. Dan tambahnya itu pas. Alhamdulillah, terima kasih Allah. Begitu terus. Jadi dengan kita tuh merinci kenikmatan Allah, makin bisa merinci, itu ternyata makin banyak. Nah itu kita bersyukur. Setidaknya misalnya, alhamdulillah, terima kasih Allah, Engkau memberi aku mata yang bisa melihat. Terima kasih Allah, Engkau membuat mata saya sehat, dan seterusnya. Ya. Jadi ringkasnya apa yang kita bahas pagi ini adalah bahwa terhadap orang-orang yang tidak bersyukur, Allah menunda-nunda hukumannya. Allah bahkan menambah lagi karunia-Nya agar orang-orang itu sadar dan mau bersyukur. Penundaan bukan berarti Allah lalai, tapi Allah menunggu saat yang tepat untuk menjatuhkan hukuman. Jika tambahan karunia direspon dengan perilaku buruk, baru Allah akan menimpakan siksaan kepada mereka. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pagi hari ini bermanfaat. Ya, semoga Allah menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur atas karunia Allah.